Pemirsa, Panglima TNI resmi mencopot Kepala Badan Intelijen Strategis atau BAIS buntut penyiraman air keras yang menimpa aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Andri Yunus. Wakil Presiden Wapres Republik Indonesia Gibran Rakabuming mengusulkan hakim ad hoc dari kalangan profesional yang dilibatkan dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Gibran menegaskan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mendukung penguatan sistem peradilan agar semakin adil dan dipercaya. Oleh sebab itu, pelibatan langsung kalangan profesional dengan rekam jejak dan integritas yang kuat sebagai hakim ad hoc di pengadilan penyiraman air keras terhadap saudara Andri Yunus menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan marwah hukum, tulis Gibran dalam keterangannya Kamis yang lalu. Gibran juga menginginkan keadilan tidak hanya ditegakkan, tetapi juga bisa diyakini oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Keadilan harus hadir secara nyata di tengah masyarakat, dan proses hukum harus berjalan jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, imbun dia. Diberitakan sebelumnya penyidik dari Pusat Polisi Militer Puspam TNI telah melimpahkan 4 tersangka kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus ke auditor ataupun ke auditorat militer Jakarta untuk segera disidang. Nah, 4 tersangka itu adalah personal Badan Intelijen Strategis TNI, yakni Kapten NDP, Lettu SL, Lettu Bahawe, dan Sarda S. Para tersangka dijerat pasal 467 KUHP tentang penganiayaan berencana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 7 tahun. Sementara itu, Andri Yunus menyurati Mahkamah Agung MA agar kasus yang menimpanya diproses dalam peradilan umum. Yang paling penting bagi saya, siapapun dan latar belakang apapun, baik sipil maupun militer, harus diadili melalui peradilan umum. Demikian tulis Andri Yunus. Saya keberatan dan menyampaikan mosi tidak percaya jika proses penegakan hukum terhadap kasus ini dilakukan melalui peradilan militer, ujar dia. Nah, menurut Andri Yunus, selama ini peradilan militer menjadi sarang impunitas bagi para prajurit yang melakukan pelanggaran HAM. Terlebih, konstitusi Indonesia saat ini sudah menegaskan mengenai prinsip persamaan di hadapan hukum. Nah, oleh karena itu, dalam kasus ini, jika tidak diadili dalam peradilan umum, maka merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum, tutup Andri. Saya langsung ke Anda, seberapa lazim sebenarnya pencopotan jabatan setingkat KBAIS dilakukan secara mendadak akibat tindakan prajurit di lapangan? Apakah ini Anda melihat sebagai murni tanggung jawab moral sebagai kepala BAIS, atau ada indikasi kegagalan sistemik? Iya, kalau saya melihat ini hargai ini tanggung jawab moral karena anak buahnya sudah melaksanakan hal seperti itu. Makanya tanggung jawab moral, apakah ini mengundurkan diri ataukah ini memang hasil kuat jati, saya nggak tahu. Tapi ya kita hargai ini sebagai tanggung jawab moral. Harus sampai di situ saja, begitu. Baik, diksi yang digunakan adalah serahkan jabatan. Apakah ini memang diksi yang umum dipakai sebagai seorang pati misalnya untuk mundur dari jabatannya? Atau ini sebenarnya garis komando, dicopot dari jabatan? Memang itulah buah si malakama bagi BAIS sekarang. Karena BAIS sekarang itu bintang 3, sehingga harus dicari orang yang sudah bintang 3. Masalahnya kalau bintang 3 asal bintang 3 itu sulit cari orang intel yang bintang 3. Sehingga bisa dapatnya bintang 3 tapi tidak intel. Repot lagi. Itu akibatnya bintang 3 di BAIS. Itu salah satu masalah gitu. Oke. Apakah itu sebabnya sampai sekarang Kapuspen juga belum mengumumkan sebagai pengganti Letnan TNI Yudi Abrimantio sebagai kepala BAIS? Betul, karena sulit. Kalau kepala BAIS itu kan kompetensinya harus si intel. Padahal bintang 3 kompetensi intel itu tidak banyak. Lah kalau asal taruh juga nggak ada masalah, malah bikin masalah baru. Oke. Itu lah. Tadi di awal jika Anda mengatakan bahwa ini merupakan sebuah tanggung jawab moral gitu, apakah juga termasuk ada indikasi kegagalan sistemik Pak sebelumnya di BAIS? Ya, juga begitu jadi itu tidak hanya moral, nanti harus ada tanggung jawab hukum, ada tanggung jawab profesi, segala macam kan masih banyak. Jadi itu kegagalan yang di depan mata bagi intelijen itu.